Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Biren, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bersama anggota Komisi 5 DPR RI, Ruslan M. Daud, meninjau akses jalan dan jembatan Alulimeng di Desa Salasirong, Kecamatan Jempa, yang terputus akibat banjir dan longsor. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan, sekaligus memetakan rencana penanganan konektivitas di wilayah terdampak. Menteri PU menegaskan, pembukaan kembali akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama dalam tahap awal penanganan bencana. Menurutnya, konektivitas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, serta distribusi logistik tidak terhenti. Banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera berdampak pada terputusnya banyak ruas jalan nasional dan jalan daerah. Di Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional dan 16 jembatan nasional terdampak, dan kini seluruhnya telah kembali fungsional. Namun untuk jalan daerah, masih terdapat 1.587 ruas jalan dan 615 jembatan yang terdampak, dan sebagian masih dalam proses perbaikan bertahap. Di Desa Salasirong Senduri, akses jalan terputus akibat longsor dan luapan sungai yang menggerus badan jalan serta merusak struktur penghubung. Alhamdulillah kemarin ada tim dari yang relawan mungkin ya kan yang pasang ini udah ada, alhamdulillah udah 2 minggu. Nah, dari pasca bencana mungkin sekitaran 1 bulan setengah lah. Kurang lebih. Sekitar 25 hari. 25 hari lah. Itu memang sebelumnya ada jembatan atau gimana, Pak? Ini kalau jembatannya dulu lewat sini ini, Pak. Nah, jembatan Tigantung. Ini jembatan di Tigantung yang dulunya berada di bibit air itu. Panjangnya ke sana sekitaran 120 meter. Sebelumnya jembatan gantung untuk motor atau mobil, bisa dilewati mobil kapasitas 5 ton. Menteri Dodi menegaskan, penanganan tidak hanya bersifat darurat, namun juga akan dilanjutkan dengan pembangunan permanen menggunakan standar teknis yang lebih kuat dan aman. Penanganan dilakukan melalui pengerahan alat berat, pembangunan jembatan sementara, serta perencanaan rekonstruksi jalan dan jembatan permanen agar konektivitas masyarakat kembali pulih dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan. Dewanata, Berita Nasional TV. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak tadi pagi dan air kiriman dari Bogor, Jawa Barat, membuat pemukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Air luapan dari aliran Kali Ciliwung mulai masuk ke pemukiman warga sejak pagi tadi, dan hingga saat ini air terus meninggi. Ketinggian banjir saat ini berkisar antara 40 cm hingga yang paling terdalam mencapai 80 cm. Tingginya permukaan air membuat anak-anak yang tinggal di kawasan tersebut menjadikan wahana tempat bermain seperti kolam renang. Meski banjir telah merendam ratusan rumah warga di RW 5 dan RW 4, namun warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Pihak Kelurahan Kampung Melayu akan menyiapkan tempat pengungsian bagi warga jika ketinggian banjir terus meninggi. Sudah hampir 80 cm. Banjir di sini selalu kiriman ya. Nah, ini tambah hujan terus, kemungkinan ya bisa naik. Ini air tadi naik dari jam berapa, Pak? Dari pagi. Sekitar 5 subuh. Tapi kata keluarga tidak ada yang memilih mengungsi ya, Pak? Ada yang mengungsi belum, masih dibilang aman sih. Kalau sejauh ini air semakin meninggi atau udah mulai agak surut, Pak? Kayak makin meninggi. Makin meninggi ya. Ini udah berapa kali sih Pak RT terjadi ini Pak RT dari sepekan ini Pak RT? Dari Januari aja udah 3 kali. Ketinggian bisa berapa Pak RT paling tinggi? Itu pun kalau sudah siaga 1, kalau masih siaga 3, alhamdulillah masyarakat belum ada yang mengungsi. Artinya saat ini Pak Lurah sendiri sedang melakukan pengecekan di lokasi. Kita selalu pengecekan ke sini. Diprediksi ketinggian air masih bertambah.
Lantaran saat ini status air di Kali Ciliwung sudah berada pada level siaga 3. Dari Jakarta Timur, Jurnalis Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.